sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Adakah yang tidak masuk? Oke, Ibu absen dulu. Ardi hadir. Oke. Bunga. Oke. Doni ada. Oke. Fatih ada. Fatih. Oke, baik. Hanum. Oke. Lucy. Oke, hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang cara menemukan ide pokok. Sudah tahu belum apa itu ide pokok? Siapa yang sudah tahu di sini? Boleh angkat tangan ya, Bunga? Oke, jadi ide pokok itu apa? Ide pokok itu bisa kita temukan dari sebuah jadi dari setiap bacaan itu terdapat ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan dari suatu paragraf. Betul. Nah, bagaimana sih kita itu bisa menemukan ide pokok? Caranya bagaimana kita bisa mendapatkan ide pokok tersebut? Dengan apa? Apa, Hanum? Iya, dengan cara membaca. Membacanya harus dengan teliti, harus dengan seksama, ya kan? Kita harus membaca dari baris per baris, dari paragraf ke paragraf itu dengan baik, dengan cermat. Kita pahami apa isi bacaan tersebut. Nah, setelah kita memahami apa isi bacaan tersebut, kita akan bisa menemukan ide pokok itu. Nah, selain ide pokok, dalam suatu bacaan itu juga ada yang namanya informasi penting. Jadi informasi penting dari sebuah bacaan. Nah, informasi penting itu apa? Siapa yang tahu? Boleh, Adi, apa? Ya, informasi penting itu adalah informasi yang mendukung ide pokok suatu bacaan. Jadi selain ada ide pokok juga ada informasi penting. Nah, informasi penting itu yang akan mendukung dari ide pokok tadi. Jadi sebagai pendukung, ya, informasi yang mendukung ide pokok suatu bacaan. Oke. Sekarang Bu Guru tanya, siapa di sini di antara kalian yang sudah pernah membaca cerita? Pernah membaca cerita? Belum? Hanum, sudah pernah baca cerita apa? Oh, Malin Kundang. Kalau Ardi belum pernah baca cerita, buku cerita belum? Oke, kalau siapa lagi yang pernah baca? Bunga mungkin? Sudah? Iya. Jadi ketika kita membaca suatu bacaan itu pasti ada ide pokoknya dari setiap paragraf dan juga ada informasi penting yang mendukung paragraf tersebut atau ide pokok tersebut. Nah, ini Ibu Guru akan bagi bacaan ya. Jadi hari ini kita akan belajar secara kelompok. Ibu bagi kelompoknya ada dua orang ya, Adi dengan Bunga, lalu Hanum dengan Doni, lalu Fatih dengan Lucy. Jadi satu kelompok terdiri dari dua orang. Sekarang Ibu bagi bacaannya ya. Setelah Ibu bagi, silahkan dibaca dengan cermat, dengan seksama ya, dipahami apa isi bacaan tersebut. Oke, Ibu Guru bagi dulu. Setelah silahkan dibagi. Di situ ada bacaan yang berjudul lingkungan sekolah yang bersih. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, sudah dibaca semuanya. Sekarang perhatikan ke depan, ada gambar. Guru ada gambar. Silakan perhatikan ke depan. Gambar di depan ini. Gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ya, gambar di sebelah kanan itu adalah gambar apa? Iya, betul, gambar lingkungan yang bersih.
lalu di sebelah kiri gambar lingkungan yang betul, lingkungan yang kotor. Jadi ada lingkungan yang bersih dan ada lingkungan yang kotor. Oke, lingkungan yang bersih. Apa sih manfaatnya lingkungan yang bersih? Manfaat dari lingkungan yang bersih itu apa kira-kira? Oke, Bunga boleh? Iya, ketika lingkungan kita bersih akan menjadi nyaman. Kita akan nyaman belajarnya. Kalau kelasnya bersih, kita akan nyaman belajar. Ketika kita nyaman belajar, kita akan lebih mudah menerima pelajaran ya. Lalu yang kedua ada gambar yang apa tadi? Gambar yang kotor. Bagaimana kalau lingkungan kotor? Tidak nyaman, betul. Ketika kelasnya kotor, banyak sampah berserakan, kita belajarnya jadi kurang nyaman. Jadi ketika tidak nyaman, kita duduk sudah misalnya mencium aroma yang tidak sedap gitu, konsentrasinya akan bubar. Jadi sulit konsentrasi dan itu akan mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi yang lebih nyaman lingkungan bersih apa lingkungan yang kotor? Iya, lingkungan yang bersih. Oke, setelah lihat gambar sudah dibaca juga. Kira-kira dari isi bacaannya itu ada apa aja tadi? Dari lingkungan sekolah yang bersih, bacaan lingkungan sekolah yang bersih itu terdapat apa saja di situ? Apa? Manfaat dari lingkungan yang bersih? Iya, belajarnya jadi lebih nyaman. Itu terdapat dalam bacaan. Lalu ada apa lagi? Boleh disebutkan? Lucy mungkin? Ya. Oke, apa? Oke, tanggung jawab. Kita belajar tentang tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sekolah. Itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya guru, tanggung jawabnya murid, atau tanggung jawabnya kepala sekolah, atau tukang kebersihan, atau tanggung jawab ibu kantin? Siapa kira-kira? Siapa, Bunga? Ardi? Siapa yang tahu? Boleh? Iya. Kebersihan sekolah, lingkungan sekolah, kelas maupun luar itu adalah tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah yang ada di sekolah tersebut, termasuk ibu guru, termasuk anak-anak, termasuk kepala sekolah, termasuk ibu kantin, penjaga sekolah, satpam, semua warga sekolah itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Jadi kita bersama-sama ya bergotong royong untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan. Sekarang lanjut, apalagi isinya tentang apa? Iya, di mana tadi buang sampahnya? Sudah buang sampah pada tempatnya belum? Ya, sudah atau belum? Masih buang sampah sembarangan atau tidak? Tidak, buang sampah di tempat sampah sudah disediakan di setiap kelas ya. Di depan kelas itu ada kotak sampah. Jadi ketika habis jajan, habis dari kantin beli makanan, buang sampah pada tempatnya. Oke. Lalu tanamannya dirawat di sekolah kita. Di depan itu ada tanamannya tidak? Ada bunga. Iya kan, banyak bunga-bunga. Kita harus rawat. Rawatnya bagaimana? Iya betul, disiram. Selain disiram, diapain lagi? Iya, dibersihkan. Yang di dalam pot itu kita bersihkan rumputnya. Ya, kita bersihkan rumputnya. Lalu kita beri pupuk. Nah, itu cara merawat tanaman. Lalu manfaat dari lingkungan yang bersih itu tadi apa? Iya, dapat mencegah penyakit. Jadi ketika lingkungannya bersih, kita bisa terhindar dari penyakit karena karena lingkungan yang kotor itu akan menjadi sarang penyakit. Jadi kita harus menjaganya agar terhindar dari penyakit. Jadi dapat mencegah sarang penyakit. Oke. Jadi itu kenapa kelasnya harus selalu bersih? Kenapa, Bunga? Iya, supaya kita belajarnya nyaman. Kita belajarnya itu bisa konsentrasi. Iya. Oke.
teksnya sudah dibagi, sudah dibaca ya. Sekarang silahkan dari teks bacaan tadi yang sudah dibaca, silahkan tentukan ide pokoknya, menemukan informasi pentingnya, lalu dibuat ringkasan ya. Jadi setelah dibaca, anak-anak silahkan tentukan ide pokoknya apa, lalu informasi pentingnya itu apa, dan membuat ringkasan. Dibuat ringkasan ya, ringkasan sederhana dari bacaan yang sudah kalian baca. Oke, yang sudah boleh dikumpul. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3. Oke, sudah selesai semua. Baik. Iya. Oke, semua kelompok sudah mengumpulkan ya. Oke. Bagus. Oke, sekarang sudah selesai semua tugasnya. Bu Guru mau tanya. Di awal tadi sudah disampaikan apa itu ide pokok. Siapa yang masih ingat? Boleh? Iya, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi hari ini kita belajar tentang ide pokok, cara mencari ide pokok, ya kan? Lalu cara menentukan informasi penting dari sebuah bacaan. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan? Iya, tentang pelajaran hari ini ada yang belum jelas? Sudah cukup? Iya, sudah tahu cara menemukan ide pokok? Iya, cara menemukan informasi penting? Sudah paham semuanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu tutup ya. Apabila ada kata yang kurang tepat, kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.